Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a atharahul baqiyat ila an taquma as-sa'ah amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang mana tak mungkin bisa kita sebutkan satu persatu. Dan salah satu nikmatnya ya adalah diizinkannya kita bertemu lewat video ini. Kemudian kedua, salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan jahiliyah ke zaman Islamiyah yang terang benderang seperti saat ini. Terang benderang bukan karena adanya lampu, tapi karena adanya ilmu. Maka dari sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu bullying di lingkungan sekolah. Perundungan atau yang biasa kita sebut bullying adalah suatu peristiwa di mana individu atau komunitas orang itu menyakiti individu lain. Tidak hanya disakiti secara fisik, tapi para perundungan atau para pembuli juga bisa menyakiti secara verbal. Biasanya, para perundung atau para pembuli ini, individu atau komunitas yang merundung orang, itu biasanya mereka merasa bahwa diri mereka itu lebih kuat, lebih terhormat, yang intinya kedudukan mereka itu lebih tinggi di atas orang yang mereka rundung. Dan ternyata the internet banyak sekali berita-berita yang menginformasikan bahwa bullying ini kerap kali terjadi di lingkungan sekolah. Seperti belakangan ini, mental psikis korban pembulian di sekolah, mereka ada yang putus sekolah, kemudian juga ada yang fisiknya terluka, ada yang cacat, lumpuh, bahkan ada yang meninggal dunia. Alhamdulillah. Individu yang terkena dampak bullying atau perundungan, biasanya mereka akan menjadi tidak terbuka terhadap sosial, terhadap keluarga ataupun teman-teman. Maka dari itu, apabila kita menemukan teman kita di sekolah ada yang dibully atau dirundung, maka kita harus temani dia, ajak dia, bantu dia untuk speak up agar dia tidak menjadi korban bully lagi. Dan jika kita mendapati ada orang yang akan merundung orang lain atau membuli orang lain, sebaiknya kita halangi dia. Jika kita tidak mampu untuk berbicara langsung kepadanya, maka kita bisa berbicara kepada orang yang lebih berwenang, seperti contohnya guru. Kenapa? Ya, karena sekolah itu adalah tempat untuk para siswa dan guru saling belajar, apalagi siswa. Sekolah menurut siswa bukanlah hanya tempat untuk sekedar belajar akademik, tapi sekolah juga bisa menjadi tempat mereka untuk belajar bersosialisasi satu sama lain. Bahkan menurut para siswa, sekolah juga bisa mereka jadikan tempat bermain. Maka jika di dalamnya ada kasus pembulian atau perundungan, itu akan tidak nyaman sekali. Maka dari itu kita harus bisa mencegah adanya kasus pembulian lagi, dan harus bisa membantu orang-orang yang dirundung atau korban pembulian itu agar bangkit dan tidak menjadi korban bully lagi. Maka dengan ini saya berharap agar di Indonesia, negeri kita tercinta ini, tidak ada lagi yang namanya kasus pembulian, apalagi di lingkungan sekolah. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya Alia Nadia Putri, kelas 12. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Indonesia Raya, negeri terkasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.